Assalamualaikum. Hai, aku Angel, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini aku buat untuk sedikit membahas mengenai tren penggunaan media dengan melihat perspektif dari teori ketergantungan atau teori dependensi. Apa sih teori dependensi? Teori dependensi atau teori ketergantungan adalah salah satu kelompok dari teori struktural yang menekankan lingkungan material manusia, yakni organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya, perubahan-perubahan pada lingkungan material manusia, termasuk perubahan-perubahan teknologi. Teori ketergantungan pada awalnya diusulkan oleh Sandra Bald-Rockerts dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini merupakan penggabungan dari berbagai disiplin komunikasi. Melvin Lawrence DeFleur adalah seorang profesor dan sarjana di bidang komunikasi. Bidang studi awalnya adalah ilmu sosial. Sedangkan Sandra Bald-Rockerts adalah profesor dan dekan asosiasi untuk urusan fakultas di Sekolah Komunikasi Edinburgh di University of California Selatan. Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Sandra Bald-Rockerts dan Melvin DeFleur memfokuskan perhatiannya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Media merupakan suatu organisasi struktur yang menjadi agen penyedia informasi bagi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam proses pembentukan masyarakat yang lebih dewasa dan modern. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan struktur sosial yang berangkat dari gagasan mengenai suatu sifat masyarakat modern, di mana media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, atau individu dalam aktivitas sosial. Saat ini, tak dapat dipungkiri telah terjadinya perubahan besar-besaran yang berpangkal dari kemajuan teknologi komunikasi. Bentuk kemajuan teknologi komunikasi yang paling mutakhir adalah berkembangnya internet dengan segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkannya. Dengan kemajuan yang luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong perubahan ekonomi dan sosial yang mengubah bentuk tatanan masyarakat. Kemajuan teknologi ini memungkinkan kita untuk memproses, menyimpan, menelusuri, dan mengkomunikasikan informasi dalam segala bentuk, tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan volume. Bahkan dapat dikatakan bahwa kini teknologi informasi telah mengubah bagaimana orang bekerja, bermain, belajar, berpergian, dan memerintah. Revolusi ini membentuk suatu perubahan bagaimana cara kita bekerja sama dan bagaimana kita hidup bersama. Teknologi komunikasi yang berbentuk media memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia di kehidupan sosialnya dari berbagai perspektif. Dari perspektif sosial makroskopik, jika semakin banyak orang bergantung pada media, maka institusi media akan mengalami perubahan. Pengaruh media keseluruhan akan muncul, dan peran media di tengah-tengah masyarakat akan menjadi lebih besar. Pada dependensi teori atau teori ketergantungan, berasumsi bahwa semakin seseorang menggantungkan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh penggunaan media, semakin penting peran media dalam hidup orang tersebut, sehingga media akan semakin memiliki pengaruh kepada orang tersebut. Dapat kita lihat di Indonesia sendiri, pada Oktober 2021 menempatkan diri di urutan keempat pengguna internet terbesar, di mana sekitar 76,8% dari jumlah populasi. Sebagian besar individu merupakan dependensi atau ketergantungan akan media saat keadaan membutuhkan informasi yang cepat dan akurat.
interaksi yang kompleks pada individu, kelompok, dan masyarakat, serta konteks sosial sering mendongkrak tingkat dependensi. Dalam masyarakat modern, audiens menjadi tergantung pada media massa online sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Nah, untuk memahami substansi teori dependensi ini, ada nih asumsi pokok yang mendasari teori ini. Asumsi tentang media, masyarakat, dan dependensi menurut Infante. Pertama, jika media mempengaruhi masyarakat, hal itu karena media memenuhi kebutuhan dan keinginan audiens, bukan karena media menggunakan beberapa pengawasan pada individu. Kedua, orang menggunakan media dalam bagian yang besar menentukan berapa banyak media akan mempengaruhi mereka. Misalnya, semakin audiens tergantung pada informasi dari media, semakin besar kemungkinan media akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan bahkan tingkah laku audiens. Ketiga, karena meningkatkan kompleksitas masyarakat modern, kita bergantung banyak pada media untuk membantu memahami dunia kita, membantu kita membuat keputusan yang memperkenankan kita menanggulangi kehidupan dengan lebih baik. Keempat, individu yang memiliki kebutuhan yang lebih banyak akan informasi, pelarian, atau fantasi akan lebih dipengaruhi oleh media dan mempunyai ketergantungan media yang lebih besar. Semakin menarik bukan pembahasan kita? Nah, selanjutnya ada beberapa perubahan penggunaan media dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan. Perubahan penggunaan media dalam bidang pendidikan yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis online atau jarak jauh, penggunaan e-book untuk menggantikan buku cetak, dan pelaksanaan ujian secara online. Perubahan dalam bidang pendidikan terjadi dengan sangat signifikan, apalagi di era modernisasi seperti saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat proses pendidikan semakin dinamis, seperti munculnya platform belajar online dan e-book. Hal ini membuat siswa menjadi ketergantungan pada internet sebagai sumber informasi untuk lebih mudah mencari sumber belajar yang cepat dan lengkap. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, media online sangat memberi perubahan dalam perilaku individu untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Lebih banyak individu memanfaatkan media online untuk memfasilitasi konsultasi, diagnosis, dan perawatan kesehatan jarak jauh, seperti aplikasi yang memudahkan untuk bertanya dan memberi obat-obatan maupun website yang memberikan informasi mengenai kesehatan. Ketergantungan masyarakat terhadap media berupa perilaku penggunaan media online, situs portal yang kredibel tentang informasi kesehatan sebagai media informasi utama. Penggunaan media sosial berupa sharing info dari WhatsApp, Line, BBM Group, serta media massa seperti televisi sebagai media elektronik yang dijadikan media informasi pendukung bagi masyarakat terkait tentang informasi kesehatan. Bidang perniagaan elektronik atau e-commerce. Perubahan dalam bidang ini dapat kita sebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya segala aktivitas transaksi jual beli, marketing, dan lain sebagainya yang mempengaruhi perekonomian. Di dunia, kini terdapat lebih dari 27 juta website e-commerce dan Indonesia masuk 3 besar pengguna aplikasi e-commerce. Ini membuktikan bahwa perilaku ekonomi saat ini bergantung pada ekonomi digital yang sudah menjadi tren, bahkan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kemudahan transaksi, pemilihan barang dan jasa, serta kecepatan yang ditawarkan menjadikan ekonomi digital sebagai perilaku baru dalam penggunaan media di bidang perniagaan. Bidang sosial budaya.
Kehidupan sosial budaya pasti menjadi berubah dengan adanya tren penggunaan media saat ini. Kita lebih sering menjalani hidup sosial kita melalui media online, seperti media sosial yang digunakan sebagai saluran komunikasi sosial. Sekitar 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Ketergantungan individu pada media menjadikan media sangat berperan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Jelaslah bahwa media mempunyai pengaruh yang penting terhadap upaya melakukan pembangunan. Dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luas, perkembangan penggunaan media dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sebagai suatu peluang untuk mempercepat upaya pembangunan, asalkan pendayagunaannya dirancang sebaik mungkin.